Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi untuk semuanya. Salam rahayu, salam rahayu. Pagi ini kita jalan-jalan ke belakang rumah mencari nutrisi atau makanan yang dipercaya oleh orang-orang dulu sebagai makanan yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan punggung ya, tulang belakang dan ataupun punggung. Nah, makanan apakah itu? Nah, banyak sebenarnya makanan-makanan yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan punggung kita, kesehatan tulang belakang kita, dan caranya bagaimana. Nah, ini hari ini kita jalan-jalan ya, ini di hutan belakang rumah. Nah, ini dimanakah kita akan mencari makanan yang kita cari nanti? Nah, di sini tempatnya. Nah, di tempat ini, nah ini tempatnya sangat keramat ya, saudara-saudara sama teman-teman, ini tempat yang sangat keramat. Nah, kenapa keramat ya? Karena memang sangat bermanfaat, berkahi untuk saya sekeluarga terutama. Nah, salah satu keramatnya tempat ini adalah berkahnya bisa memberikan sebuah makanan yang bisa digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit, terutama masalah di tulang belakang atau pinggang ataupun punggung. Apakah itu makanannya? Mari kita cari di sini. Kamu sepertinya kok sudah habis ya. Sepertinya sudah habis. Ini adanya kecil. Nah, ini udah kecil, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu. Aduh, sebenarnya sudah tidak musim ya teman-teman. Ini makanan yang saya maksud adalah rebung. Ini adalah rebung bambu. Ada apa dan kenapa dengan rebung bambu ya? Itu ada di sana, masih sangat kecil, belum layak untuk dikonsumsi. Nah, cari yang lain, cari. Mungkin sudah habis ya masanya ini ada satu ini ya, tapi juga sudah mati. Sepertinya sudah tidak musim lagi ya. Oh, ini ada satu. Nah, ini dia. Ini adalah rebung bambu. Rebung bambu ini dipercaya oleh orang dulu ya, mbah-mbah kita dulu meyakini dan sudah banyak yang membuktikan, termasuk saya sendiri. Saya sudah merasakan banyak sekali manfaat dari rebung bambu ini. Mungkin bagi teman-teman yang pertanian akan bisa membahas rebung bambu ini untuk ZPT ya, zat perangsang tumbuh. Nah, tapi buat orang-orang yang ada di kesehatan, mungkin salah satu
makanan yang bisa menjaga kesehatan apa namanya tulang belakang adalah rebung bambu. Jadi kalau teori orang-orang dulu yang pernah saya dapat dan pernah saya buktikan sendiri, saya itu punya sakit pinggang dulu semenjak di pesantren. Sangat lama sekali saya menderita sakit pinggang dan tidak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya sembuhnya rasa sakit di pinggang ini saya menggunakan salah satunya mengkonsumsi seperti sayur kluweh, sayur nangka, terus juga mengkonsumsi rebung bambu dimakan. Nah, jika kita melihat menggunakan kacamata ilmu pertanda atau pertanda dari Allah, atau orang Jawa menyebutnya ilmu apa namanya, ilmu pertanda alam ya, ilmu simbolis atau sanepo orang Jawa. Bentuk dari rebung ini mirip dengan ruas tulang tubuh manusia, dan bentuknya dia dari bawah memanjang ke atas. Artinya apa? Itu adalah pertanda Allah bahwa rebung bambu itu jika dimakan akan menyehatkan bagian tubuh, terutama tulang belakang, terutama bisa digunakan untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, itu adalah rebung bambu dan warnanya putih, menunjukkan unsur-unsur yang sangat banyak unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tulang. Jadi dengan ilmu pertanda ini kita bisa mempelajari apa manfaat dan kegunaan dari rebung bambu. Nah, rebung bambu, jadi rebung bambu lebih cenderung bisa digunakan untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, di sini saya secara pribadi membuktikan bahwa sehabis makan rebung bambu itu hal-hal yang saya rasakan, yaitu pinggang, punggung itu terasa lebih sehat, lebih segar, bahkan lebih kencang, lebih kuat dan lebih kencang. Dan alhamdulillah banyak masalah-masalah di pinggang dan maupun punggung yang akhirnya tersembuhkan setelah konsumsi sayur dari rebung bambu. Nah, caranya bagaimana untuk menggunakan rebung bambu sebagai obat-obatan, itu bagaimana untuk menyembuhkan tubuhnya? Caranya mudah. Nah, cukup rebung bambu kita sayur. Jadi rebung bambu itu kita sayur pakai santan, dikuah santan. Kenapa santan? Karena setiap nutrisi yang digunakan untuk ke tulang itu ditambahkan dengan santan. Jadi tetap pertama santan, yang kedua tambahkan unsur-unsur protein seperti kacang-kacangan, seperti tolo, kacang hijau atau dele. Jadi kita sayur bersama dengan sayur-sayur lainnya, seperti terutama yang harus ataupun bahasanya orang Jawa wajib ada adalah santan sama tolo. Nah, fungsi dari santan sebagai penguat kerja dari rebung bambu, dan fungsi dari tolo adalah sebagai unsur peningkatan proteinnya. Kalau kita sering rutin makan sayur rebung bambu kira-kira seminggu 2 kali, nah nanti setelah 2 bulan 3 bulan kita bisa merasakan perubahannya dalam kesehatan tubuh kita. Tubuh lebih segar, lebih tahan, dan keluhan-keluhan di pinggang maupun di punggung, di tulang-tulang itu perlahan-lahan akan hilang. Nah, inilah rahasia sehat, salah satu rahasia sehat orang dulu ya, leluhur kita dulu. Ini banyak saya dapatkan teori ini dari para sesepuh yang saya pelajari, dari banyak orang-orang sepuh yang saya temui, dan akhirnya alhamdulillah setelah saya praktekkan, saya sendiri menjadi jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Nah,
Bahkan bagi yang mengalami masalah kesehatan terutama pada bagian disfungsi ereksi ataupun bukan disfungsi ereksi ya, masalah lemah syahwat mungkin atau masalah-masalah yang lain. Nah, itu jika kita mau rutin mengkonsumsi sayur santan, rebung bambu, insya Allah perlahan-lahan itu akan tersembuhkan. Jadi kita harus belajar memahami sayur-sayur yang diajarkan oleh leluhur kita, karena yang diajarkan oleh leluhur kita cara masak, metode masak dan masakan-masakan yang diajarkan oleh leluhur kita itu hakikatnya adalah obat-obatan yang mampu menyembuhkan dari segala macam penyakit yang ada dalam diri kita tanpa kita harus mengkonsumsi banyak ramuan-ramuan maupun banyak obat-obatan. Itulah hebatnya dari pengetahuan yang diajarkan leluhur kita. Jadi tapi jangan salah, ketika rebung bambu dikonsumsi secara tunggal maka jangka panjang pun juga akan kurang baik. Tetap harus diimbangi dengan sayur, tetap harus diimbangi dengan sayur-sayuran, buah dan lain-lain. Jadi kalau kita mau mempelajari ilmu leluhur kita, yaitu ilmu pertanda atau sanepo ya, kalau kita mau mengamati untuk nutrisi kebutuhan tubuh kita itu apa? Contohnya ini. Contohnya pohon rebung, pohon bambu. Itu lebih panjang tinggi ke atas. Artinya apa? Bagian tubuh kita yang panjang tinggi ke atas itu apa? Yaitu tulang belakang. Artinya jika kita konsumsi rebung bambu, maka secara otomatis akan memperkuat tulang belakang kita. Kedua, jambe. Jambe itu lurus ke atas, makanya jika kita mau mengkonsumsi jambe maka akan juga memperkuat tulang belakang kita. Seperti lagi jagung itu bentuknya persis tulang, artinya nutrisi yang ada dalam jagung lebih memperkuat pada tulang belakang kita. Itu semua bisa dipelajari, bisa dipahami. Juga kelor atau daun so, nah itu semua berfungsi untuk kesehatan tulang belakang. Tapi ya kita harus paham, nutrisi mau apapun yang untuk tulang belakang, untuk organ tubuh manapun harus disertai dengan protein ataupun asam amino sebagai bahan untuk regenerasi sel agar lebih maksimal. Jadi kalau rebung tanpa dibarengi dengan protein maka tidak akan terlalu banyak manfaatnya untuk tubuh. Nah, bahkan bisa jadi kurang baik. Karena itulah kalau kita amati orang Jawa kuno dulu, setiap memasak selalu ada protein tingkat tinggi, yaitu tolo ataupun loto, nah, atau kacang. Nah, jadi kacang itu digunakan sebagai pelengkap nutrisi utama atau protein yang digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, jadi masak santan apapun, sayur apapun orang Jawa dulu ketika sayur bersama santan selalu ada unsur tolo sama unsur enjet. Nah, ini tuh fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk memperkuat kandungan protein sama kalsium dalam tubuh. Jadi mari kita pahami, kita belajar dari para leluhur kita belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang sepuh. Kita kembali ke alam sekitar kita kenali alam sekitar kita. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, salam kebajikan.